Apa itu komunikasi, seberapa pentingnya komunikasi, dan bagaimana seharusnya kita berkomunikasi. Harus tahu bagaimana caranya membuka diri. Betapa pentingnya membuka diri di dalam kita berkomunikasi. Karena komunikasi ini begitu penting. Kalau menurut survei juga kita melihat bagaimana waktu hidup kita ini dihabiskan untuk berkomunikasi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab melalui komentar, melalui kolom komentar yang ada di video ini. Bisa kita lihat bagaimana komunikasi ini dapat mempengaruhi hubungan antara manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saat ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran mengenai komunikasi. Apa itu komunikasi, seberapa pentingnya komunikasi, dan bagaimana seharusnya kita berkomunikasi. Sebelum saya lanjut ke dalam materi, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum atau baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya mengundang ayo untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya, supaya Bapak Ibu dapat menerima atau segera mengetahui ketika ada video-video pembelajaran yang terbaru. Untuk lebih enaknya, saya akan langsung saja masuk ke dalam materinya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam materi mengenai komunikasi. Ini untuk materi komunikasi volume pertama. Jadi perlu diingat ya, ini adalah volume pertama, karena nanti akan ada volume-volume berikutnya. Jadi supaya lebih mudah dipelajari, Bapak Ibu juga dapat mengulang-ulang kembali untuk materi yang akan diajarkan tentang apa itu komunikasi. Di dalam berkomunikasi kita sering sekali menghadapi masalah. Sering sekali terjadi yang namanya miskomunikasi. Supaya kita di dalam berkomunikasi menjadi lebih baik, maka kita perlu mengetahui bahwa kita harus menyadari ada yang namanya membuka diri. Di sini saya akan membagikan bagaimana teknik membuka diri di dalam berkomunikasi. Untuk dapat mengetahui atau memperjelas apa yang kita perkatakan, bagaimana interaksi kita dengan orang lain, maka kita harus tahu bagaimana caranya membuka diri. Betapa pentingnya membuka diri di dalam kita berkomunikasi, karena ini akan berpengaruh di dalam kelancaran kita. Karena kelancaran komunikasi kita ini juga ditentukan oleh pemahaman kita mengenai suatu proses komunikasi dan hambatan-hambatannya. Dan juga ditentukan oleh kesediaan dari diri kita untuk mau membuka diri. Berbicara membuka diri di sini melibatkan kesediaan yang secara sukarela. Ingat ya, namanya juga membuka diri, berarti harus secara sukarela. Sukarela untuk apa? Sukarela untuk membagikan informasi yang kita miliki, bahkan membagikan pandangan-pandangan, paradigma yang kita miliki, serta perasaan pribadi kepada orang lain. Disinilah kita yang namanya membuka diri. Bahkan termasuk di dalam membuka diri ini adalah kita juga harus mau menerima setiap adanya umpan balik dari orang lain. Karena umpan balik ini penting, ini merupakan reaksi dari orang lain terhadap diri kita. Komentar dari orang lain terhadap setiap perilaku kita. Ini pentingnya, makanya harus kita mau atau rela membuka diri kita. Dengan membuka diri, maka dapat menghindarkan adanya kemungkinan kesalahpahaman, kesalahpengertian yang sering sekali menimbulkan kekacauan di dalam berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu perlu yang diketahui saat ini untuk membuka diri di dalam berkomunikasi. Hal ini penting, bahkan harus diketahui bahwa komunikasi ini begitu penting. Kalau menurut survei juga kita melihat bagaimana waktu hidup kita ini dihabiskan untuk berkomunikasi, berbicara, mendengarkan, membaca, menulis. Semua ini ke dalam komunikasi. Bahkan ketika Bapak Ibu mendengarkan atau menyaksikan video ini, proses pembelajaran mengenai komunikasi ini, Bapak Ibu juga sedang berkomunikasi dengan saya.
Jadi untuk dapat mengetahui lebih jelas sebenarnya bagaimana nanti prosesnya, ikuti terus pembelajaran ini dan jangan ada yang dilewati. Harus kita ketahui mengenai definisi dan tujuan dari komunikasi. Jelas komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, atau dari bahasa Yunaninya communicare, yang berarti to share atau berbagi. Nah, itu komunikasi tadi untuk men-share, membagikan, makanya kita perlu membuka diri. Jadi komunikasi itu penting atau komunikasi itu merupakan suatu aktivitas untuk saling berbagi informasi, berbagi pesan atau isi pikiran kita. Komunikasi bisa juga dilakukan dengan satu arah atau one way communication. Nah, bagaimana dengan komunikasi ini? Apakah satu arah? Saya juga mengajak Bapak Ibu yang mengikuti apakah komunikasi ini satu arah atau tidak, bisa nanti kita lihat. Karena saya pun akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab melalui komentar, melalui kolom komentar yang ada di video ini. Komunikasi satu arah yaitu komunikasi yang hanya dilakukan secara sepihak dari pengirim pesan. Jadi perlu diketahui ya, kalau satu arah itu berarti hanya sepihak dari pengirim pesan. Komunikasi bisa juga secara dua arah atau two-way communication, yaitu adanya timbal balik antar dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi atau bertukar pesan. Jadi tujuan dari komunikasi adalah bagaimana pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Ini yang harus kita ketahui, apa sih tujuannya. Harus disadari juga mengapa komunikasi ini sangat sentral dan hal yang benar-benar penting. Bisa kita lihat bagaimana komunikasi ini dapat mempengaruhi hubungan antara manusia. Jadi dari mana kita melihatnya? Pertama, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan informasi misalnya. Berarti yang menjadi sasarannya adalah orang-orang yang disampaikan informasi tersebut dia bisa mengerti. Pertama, dia mengerti atau dia memahami pesan apa yang akan kita sampaikan atau pesan yang sudah kita sampaikan kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut mengerti bahkan memahami, maka kita sudah tepat sasaran atau berhasil di dalam menyampaikan informasi. Indikatornya apa keberhasilannya? Orang lain mampu menjawab setiap pertanyaan kita. Bahkan juga dia mampu menceritakan kembali pesan yang dia tangkap dari apa yang dia dengar. Kalau tujuannya untuk mempengaruhi orang lain, maka sasarannya apa? Sasarannya jelas orang tersebut harus terpengaruh. Bahkan indikatornya kalau kita mau melihat orang itu terpengaruh, orang lain ini menyetujui informasi yang kita sampaikan. Jadi kita bisa melihat nih hal-hal seperti ini. Misalnya seperti tadi di dalam menyampaikan informasi, yaitu dalam contohnya dengan adanya flyer-flyer pengumuman. Kalau kita mau mempengaruhi orang lain, di sini contohnya adalah dengan mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran. Kalau tujuan kita menggerakkan orang, berarti sasarannya apa? Orang tersebut harus bertindak. Bahkan orang lain yang melakukan tindakan dengan pesan yang disampaikan. Ini indikatornya, orang tersebut yang menerima pesan ini melakukan tindakan-tindakan yang disampaikan tersebut. Contohnya apa? Memilih untuk melakukan kebenaran daripada kejahatan pada saat kita menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan tentang kebaikan. Kita bisa melihat dari sini setiap indikator tersebut, kalau misalnya orang itu mengerti atau sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kita sudah mencapai tujuan yang diharapkan di dalam kita berkomunikasi. Hal ini tidak mudah, Bapak Ibu. Hal ini pasti sulit dan ada hambatannya. Di dalam tujuan-tujuan ini, baik menyampaikan informasi, mempengaruhi orang lain, menggerakkan orang, ini semua pasti ada hambatannya. Lalu apa saja sih hambatan-hambatan yang ada di dalam komunikasi ini? Jelas, hambatan yang pertama yang bisa kita lihat mungkin secara fisik. Hambatannya itu apa? Lalu
Persepsi orang itu kan berbeda-beda. Dia punya paradigma, dia punya cara pandang berbeda-beda. Secara emosionalnya juga mempengaruhi. Budayanya, bahasanya, gendernya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu supaya akan lebih mudah untuk kita pahami. Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam hambatan yang secara fisik. Kalau kita melihat hambatan secara fisik, nah di sini berbicara hambatan secara fisik bisa juga dengan secara waktunya yang berbeda. Waktu disampaikan dengan waktu menerimanya bisa jadi ini menjadi hambatan. Bahkan lingkungan yang ada di sekitar kita ini juga bisa menjadi hambatan. Kita harus mengerti lingkungan yang berbeda-beda ini pasti memiliki daya tangkap juga yang berbeda-beda. Secara kenyamanan pada saat kita menyampaikan, misalnya Bapak Ibu saat saya menyampaikan pembelajaran ini, Bapak Ibu pada saat melihat video ini dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi duduknya yang tidak enak, atau mungkin sedang mengalami fisik yang tidak fit, maka akan merasakan kekurang nyamanan di dalam mendengarkan atau menerima informasi ini. Yang menjadi hambatan fisik berikutnya juga sama. Kebutuhan setiap orang itu kan berbeda-beda. Si A punya kebutuhan yang berbeda, si B punya kebutuhan yang berbeda. Ini bahkan secara fisik pun bisa mempengaruhi. Nah, faktor yang terpenting di dalam membangun sebuah hubungan adalah kedekatan. Jadi kedekatan seseorang ini juga akan membantu bagaimana bisa menyampaikan sebuah pesan sehingga pesan itu bisa dengan mudah untuk ditangkap. Hambatan yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah persepsi yang sering sekali membuat orang lain ini salah menangkap. Kalau kita melihat dari gambar ini, ya, ada dua cara di sini ketika kita melihat. Coba Bapak Ibu melihat dari sisi yang mana? Apakah ini 4 balok atau ini 3 balok? Melihat hal seperti ini berarti masalah komunikasi itu karena setiap orang memiliki cara pandang atau memiliki dunia dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Jika tidak, maka tidak perlu berkomunikasi. Persepsi yang harus kita ketahui merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu kenyataan, suatu realita. Bagaimana seseorang melihat sebuah kenyataan sangat bervariasi, dan ini bisa mempengaruhi pemikiran, penilaian, bahkan pengambilan keputusan dan komunikasi. Misalnya ada sebuah cerita, ada seorang pengembara yang berjalan menuju ke kota selanjutnya dan dia bertemu dengan seorang pria dari kota berikutnya ini. Lalu dia berkata, "Permisi," katanya dia, "saya berharap bisa tinggal di kota selanjutnya malam ini. Dapatkah kamu memberitahu saya di kota mana saya bisa tinggal?" "Baiklah," kata orang itu. "Bagaimana perasaanmu ketika kamu bertemu dengan orang-orang di kota sebelumnya?" "Oh, mereka cepat marah. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mengelabui saya, meminta bayaran berlebih atas apa yang saya dapatkan, memberikan saya pelayanan yang sangat buruk." Well, kamu akan menemukan hal yang serupa di sini. Persepsi orang bisa berbeda-beda. Jadi, kita harus bisa melihat bagaimana situasi, bagaimana kondisi. Persepsi kita terhadap segala sesuatu bisa baik, orang lain bisa buruk. Kalau persepsi kita terhadap sesuatu itu buruk, orang lain bisa juga buruk. Jadi kita harus belajar melihat dari sisi orang lain juga bagaimana dia memandang. Kalau kita melihat dari gambar ini, yang satu berkata 3, yang satu berkata 4. Apa yang Bapak Ibu lihat? 3 atau 4? Ini tergantung dari cara pandang kita. Lalu hambatan apa saja yang berikutnya? Ini yang sering sekali terjadi. Hambatan emosi. Sering sekali kita merasakan takut, tidak percaya, curiga, atau bahkan kita memiliki perasaan-perasaan pribadi. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana membangun kepercayaan. Kita harus mencari kesamaan-kesamaannya. Apa sih minatnya, value-nya, keyakinannya. Supaya kita bisa mengatasi hambatan-hambatan emosi ini.
Bapak Ibu, berapa kali ketika kita mungkin disuruh berbicara kita takut. Kita mulai nih. Kenapa bisa takut? Aduh, orang-orang yang ada di depan kita, orang-orang yang penting, orang-orang yang hebat, mereka mungkin sudah profesor. Ini yang membuat kita mengalami ketakutan. Nah, hal ini yang harus kita atasi setelah kita mengetahui bahwa hambatan ini ada di dalam diri kita. Tidak sebatas pada emosi, tetapi ada juga yang namanya hambatan budaya. Berbicara budaya berarti berbicara etnis, agama, perbedaan sosial. Di sini kita harus bisa memahami dan menghormati setiap perbedaan. Bahkan dari kecepatan berbicara, makna setiap bahasa, volume, gerak tubuh kita, dan sentuhan-sentuhan kita, ini pun harus dapat kita maklumi. Contohnya, kalau kita berbicara apa sih karakter dari orang Batak? Pasti orang berkata keras. Terlihat dari mana? Terlihat dari perilakunya. Kalau bicara suka keras-keras. Lalu apa sih kalau karakternya orang Padang? Bisa saja orang berkata pelit. Loh, dari mana? Terlihat dari kalau makan di rumah makan Padang, selalu ibu kandung. Keluar tetap aja mesti bayar. Nah, ini intermezzo ya Bapak Ibu ya. Makan di rumah makan ibu kandung, tetapi kalau keluar harus bayar. Nah, banyak. Jadi kita harus tahu perbedaan-perbedaan, hambatan-hambatan ini kita harus bisa memahami. Bahkan dari setiap daerah, setiap etnis, kita harus bisa mengetahui. Bahkan ada istilah yang berkata begini, Batak banyak taktik. Padang pandai dagang. Betawi betah di wilayahnya sendiri. Sunda suka dandan, suka daun-daunan. Jawa lelet, halus, lama. Bali banyak lirak-lirik, banyak libur. Madura main duga-duga harga. Makassar mainnya kasar. Ini semua istilah singkatan-singkatan yang diterjemahkan oleh orang lain Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat setiap etnis, setiap budaya pasti berbeda-beda. Kita harus bisa memahami perbedaan-perbedaan itu supaya komunikasi kita bisa nyambung. Supaya komunikasi kita tidak ada miskomunikasi. Jadi kita mengerti. Ketika mengerti etnis seseorang, mengerti keyakinan seseorang, mengerti perbedaan sosial yang terjadi, maka kita bisa memahami. Lalu apalagi hambatannya? Hambatannya jelas adalah bahasa. Bahasa di sini ada perbedaan-perbedaan, bahkan dari segi kosakata, jargon-jargon, aksennya, dialeknya, bahasa gaulnya. Ini bagaimana ketika kita nggak ngerti nih bahasanya dia? Jangan malu dan jangan sungkan untuk kita meminta klarifikasi dan feedback. Kita harus sering meminta klarifikasi kalau memang kita tidak paham. Jadi misalnya gini, kalau kita berkata cokot dalam bahasa Jawa artinya apa? Gigit. Nah, kalau kita berbicara di dalam bahasa Sunda apa? Cokot. Itu ambil. Kalau berbicara atos di dalam bahasa Jawa itu keras. Kalau di dalam bahasa Sunda itu atos artinya sudah. Kalau orang Sunda bilang ke orang Jawa, dicokot tasnya, apa artinya? Pasti memiliki pemahaman yang berbeda. Akan terjadi persepsi. Nah, dicokot tasnya. Tadi sudah jelas, cokot dalam bahasa Jawa, gigit. Tapi dalam bahasa Sunda, ambil. Nah, inilah bisa terjadinya hambatan karena adanya kosakata atau pemahaman yang berbeda-beda dan memiliki hal yang berbeda. Bahkan sering sekali juga dalam segi gender, pria dan wanita ini berbeda. Kalau pria ya 7.000 sampai 10.000 kata per hari. Dia lebih lambat kalau pada saat batita itu untuk berbicara. Otak kirinya dan tidak spesifik. Ini yang berbicara, yang bermain. Bahkan kalau berbicara selalu secara logis dan linier. Bagaimana dengan wanita? Wanita sehari itu 22.000 sampai 25.000 kata per hari. Dia memiliki kosakata yang begitu banyak. Dan dua bagian otaknya ini aktif. Bahkan dia bermain dengan kombinasi logika dan emosi. Jadi kita harus bisa memahami hambatan-hambatan yang ada ini supaya di dalam berkomunikasi kita bisa lancar dan bisa berhasil. Bapak Ibu,
perlu kita ketahui, nanti kita akan mempelajari lagi untuk selanjutnya hal-hal yang berikutnya, bagaimana untuk bentuk-bentuk komunikasi di volume kedua. Jadi jangan lewati, mari tetap tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Bapak Ibu bisa menerima setiap ada pembelajaran-pembelajaran yang berikutnya. Mari Bapak Ibu, setiap dari semua video ini saya ada pesan. Apa sih menurut Bapak Ibu komunikasi itu? Bagaimana komunikasi itu? Silakan bagi Bapak Ibu yang mempelajari atau belajar di dalam kelas komunikasi ini, silakan tulis di kolom komentar. Apa komunikasi menurut Bapak Ibu? Silakan tulis dengan kata kuncinya nama, lalu prodinya apa? Misalnya nama Buyung, di situ misalnya S1 Theo eksekutif, lalu jawabannya apa? Jadi saya akan menunggu dan semua jawaban itu akan mendapatkan nilai dari saya. Mari Bapak Ibu, saya menunggu setiap jawabannya dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Silahkan di-share kalau Bapak Ibu merasa ini perlu untuk di-share atau Bapak Ibu juga merasa untuk kurang jelas, bisa diulang-ulang video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.